Halo teman-teman semua. Pada kali ini saya akan menjelaskan satu aplikasi yang dapat kita gunakan untuk membantu kita menganalisis sebuah penelitian yang namanya aplikasi itu adalah Atlasti. Nah, teman-teman sebagian sudah tahu pasti bagaimana Atlasti ini dapat digunakan sebagai alat bantu proses analisis data kualitatif. Sedangkan yang mungkin sebagian belum tahu, perlu banget untuk mengetahui hal-hal dasar yang nantinya akan kita gunakan. Jadi di video kali ini saya akan memberikan penjelasan sedikit, ada beberapa poin. Nanti bisa teman-teman praktekkan ke dalam software yang teman-teman sudah install. Karena sebelumnya saya sudah menjelaskan juga bagaimana cara menginstal software Atlasti ke dalam laptopnya kita atau komputernya kita, seperti itu. Nah, kita lanjut. Jadi, apa itu sebenarnya Atlasti? Jadi, Atlasti ini adalah sebuah software yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Teman-teman sudah familiar ya dengan penelitian yang bisa digunakan dalam dua metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, kuantitatif biasanya sudah banyak aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mengolah data seperti SPSS, Stata, dan lain-lain seperti itu. Sedangkan kalau untuk kualitatif masih belum familiar atau belum terlalu banyak digunakan dalam penelitian aplikasi kualitatif. Mengapa? Karena memang metode yang digunakan kualitatif itu kan berhubungan dengan wawancara, berhubungan dengan data-data yang bersifat kata-kata atau kalimat. Jadi sangat bisa menantang untuk membuat sebuah analisisnya menggunakan aplikasi. Nah, untuk itu saya coba menjelaskan ke teman-teman seperti apa yang dapat digunakan untuk mengolah data tersebut. Nah, kemudian software ini termasuk jenis software computer aided qualitative data analysis software, ya, atau sama halnya dengan kualitatif data analysis software QDA. Jadi teman-teman bisa mencari aplikasi yang sejenis seperti NVivo, seperti Atlas dan sebagainya, bisa digunakan untuk mengolah data teman-teman yang sedang berproses di dalam penelitian. Oke. Siapa penemu Atlasti ini? Jadi pertama kali Atlasti ini penemunya adalah Thomas Moore yang berasal dari Jerman. Nah, karena berasal dari Jerman, Atlasti ini memiliki singkatan seperti yang tertulis di sini gitu. Nanti saya mungkin salah dalam membaca karena ini bahasa Jerman. Mungkin Archiv für Technik Lebenschaft Alltagspraxis, ya, seperti itu. Atau dalam bahasa Inggrisnya Archive of Technology Live Word and Everyday Language. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ini sudah cukup lama, dan Atlasti ini sudah berkembang sampai sekarang, bahkan versi yang ke-12 sudah ada. Nah, teman-teman bisa mendownload atau mencari tahu aplikasi Atlasti ini dengan cara membeli atau bisa berbarengan dengan teman biar harganya lebih murah, seperti itu. Apa sih manfaat menggunakan Atlasti? Yang pertama itu kita dapat mengorganisasi, memberikan kode, dan menganalisis data penelitian kita secara efisien dan terstruktur. Sama halnya ketika teman-teman melakukan penelitian yang manual, itu kita mendapatkan tantangan untuk memberikan sebuah manajemen data yang efisien dan terstruktur. Jadi di dalam Atlasti ini
yang dapat kita terbantu oleh Atrasti ini. Kemudian yang kedua, software ini bisa membaca berbagai jenis data, seperti teman-teman ketika melakukan rekaman audio atau wawancara, kemudian data video, data gambar, maupun data yang tertulis di dalam referensi tertentu. Nah, setelah teman-teman melakukan data audio wawancara, mungkin ada transkrip wawancaranya. Jadi yang 2 poin ini cukup sudah menjelaskan betapa bermanfaatnya Atrasti yang pengolah data kualitatif ini. Seperti itu. Kemudian prosedur penggunaan Atrasti seperti apa? Nah, kita bisa merujuk kepada salah satu pengguna Atrasti dalam penelitiannya, yaitu Van Ness di tahun 2009. Katanya Atrasti ini prosedurnya ada 3 hal ya. Jadi sebelum kita menggunakannya, pahami dulu bahwa ada prosesnya, ada langkahnya, step by stepnya, seperti itu. Yang pertama, memilah masing-masing hasil wawancara ke dalam sebuah kutipan. Ini kutipan ya teman-teman. Oke. Nah, di kutipan ini menjadi langkah pertama setelah teman-teman melakukan penelitian, dapat datanya sudah ada. Kita perlu nih membuat sebuah kutipan, membuat sebuah pernyataan tentang setiap wawancara yang akan mewakili beberapa konteks ya, beberapa hal di dalam penelitian tersebut gitu. Kemudian setelah kita lakukan kutipan, mari kita lakukan kategori data sesuai dengan kebutuhan. Ya, teman-teman pasti ada beberapa kutipan yang didapatkan setelah lakukan penelitian atau tertulis ya. Setelah teman-teman melakukan pencarian data, pasti sudah ada kutipan seperti itu. Nah, setelahnya itu kita buat kategorinya dan ubah itu ke dalam sebuah kode ya. Kode yang dimaksud ini adalah untuk membantu teman-teman nanti ketika menganalisis data. Jadi dari kutipan kita ubah ke kode. Misalnya menurut X 60 tahun bahwa pendidikan itu sangatlah penting untuk dilakukan di daerah terpencil, misalnya seperti itu. Nah, pernyataan itu kita lakukan atau kita ubah ke kode. Itu merupakan kode misalnya P1 misalnya, atau pernyataan 1. Jadi terbantu nanti teman-teman untuk membuat sebuah kategori datanya seperti itu. Jadi selain daripada membantu, teman-teman juga diperlukan untuk mengingat setiap kode itu maksudnya apa ya. Yang ketiga yaitu analisis data. Ya, ini pasti ya teman-teman, karena sebuah software ya pasti bisa melakukan analisis data seperti itu. Nah, manfaatnya adalah dari kutipan tadi kemudian diubah ke kode, kita bisa membuat hubungan antar kode tersebut. Seperti apa hasilnya nanti kita akan jelaskan gitu. Kemudian prosedur analisis data dalam Atrasti. Tadi kita sudah prosedur menggunakan, sekarang prosedur analisis datanya. Teman-teman yang sudah lelah mendapatkan data kemudian diminta untuk melakukan prosedur analisis data. Yang pertama itu ada membuat heuristic unit ya. Kemudian input data, kemudian memilih data, memberikan coding menggunakan query, membuat memo, dan terakhir adalah menghasilkan output penelitian. Jadi yang ke-8 ini sudah cukup mewakili langkah-langkah untuk analisis data Atrasti. Oke, nanti kita coba menjelaskan satu persatu dengan singkat dan teman-teman bisa mempraktikkannya di laptopnya untuk membuat sebuah analisis data. Pertama, heuristik itu langkah awal dalam penggunaan software ya. Tampilannya ada seperti ini. Jadi sama halnya ketika kita menggunakan Microsoft Word teman-teman, kayak mengisi data atau mengetik atau melakukan
pemasukan data valid dari wawancara, dari video kita, dari alat-alat yang lain yang mendukung penelitian. Jadi heuristik ini bisa kita lihat di tampilan pertama. Jadi teman-teman tinggal memilih di project ini, nanti ada namanya heuristic unit ya. Kedua itu input data. Setelah kita buat heuristic unit tadi, kita input data ya. Data ini bisa berupa teks, bisa berupa PDF, bisa berupa gambar, foto, audio, ataupun video. Jadi jangan ragu menggunakan aplikasi ini karena sudah sangat mendukung beberapa jenis data yang teman-teman dapatkan seperti itu. Dan secara tidak langsung beberapa primary document ini terekam oleh Atlasty sebanyak dengan data yang telah dimasukkan seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi ini misalnya untuk melihat beberapa PD yang telah dimasukkan bisa kita lihat contoh P1 misalnya, P2 yang ini. Jadi ya ini maksudnya primary dokumennya seperti itu. Next. Nah kemudian yang ketiga, pemilih data. Teman-teman sudah tahu bahwasanya data yang kita pilih tadi beberapa jenis seperti itu ya. Jadi membuat beberapa quotation atau bisa kita singkat kutipan setiap daripada data kita. Kemudian pernyataan-pernyataan tersebut bisa pernyataan yang benar-benar menarik, layak untuk dicatatkan ke dalam sebuah reportnya teman-teman dalam penelitian. Kemudian dengan cara menggunakan ini, quotation ini di setiap data memberikan kemudahan kepada kita untuk menyimpan dokumen penunjang yang nantinya dapat dengan mudah peneliti panggil kembali. Maksudnya bisa kita olah lagi ketika suatu data itu masih kurang lengkap atau masih perlu ada perbaikan, kita bisa melakukannya lagi. Quotation yang telah dibuat dapat dilihat dalam Quotation Manager ya. Nanti teman-teman bisa melihat di quotation yang ini, Quotation Manager ini ya, di gambar ini. Yang keempat itu kita memberikan coding, sama halnya tadi yang saya sampaikan. Setelah data kita berikan kode terhadap pernyataan-pernyataan atau terhadap quotation tadi agar memudahkan teman-teman dalam membuat sebuah analisis di balik layar seperti itu. Apa sih yang perlu kita hubungkan, misalnya P1, P2 perlu nggak kita hubungkan misalnya, atau perlu tidak kita kolaborasikan data ini menjadi satu summary dalam penelitian seperti itu. Kemudian melakukan analisis ya, membuat suatu gambar jaringan sehingga dapat membantu peneliti dalam menganalisis dan menghubungkan temuan yang sudah dikutip dan diberikan kode. Jadi teman-teman, selain daripada kita melakukan analisis, melakukan software, teman-teman juga perlu nih membuat sebuah networking setiap kode-kode yang kita buat. Misalnya pada gambar ini menjadi lebih mudah ketika si dalam bahasa kuantitatifnya si variabel, tapi kalau dalam bahasa kualitatifnya mungkin si pernyataan tadi atau mungkin kepada sebuah kutipan tadi perlu nggak kita hubungkan seperti itu, atau perlu nggak kita uji nantinya seperti itu. Jadi bisa dilakukan secara manual ini, atau di kerangka pemikirannya teman-teman seperti apa bisa dilakukan. Oke, yang keenam, mencari data. Peneliti bisa menggunakan query tool. Jadi di dalam Atlasty ada namanya query tool yang bisa menganalisis langsung kode-kode yang tadi. Misalnya query tool itu kode 1 ya, kode P1 ingin kita hubungkan menjadi seperti apa hasilnya kita ketika berhubungan dengan kode P2, atau dikolaborasikan seperti apa gitu. Jadi peneliti bisa melihat hubungan antar kode yang sudah dibuat sebelumnya. Oke. Membuat memo. Ini membuat memo seperti teman-teman ketika membuat sebuah hubungan ternyata hasilnya adalah X gitu. Hasilnya adalah X, atau pernyataannya adalah
Misalnya pendidikan itu penting untuk dilakukan atau digerakkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil misalnya. Jadi kita perlu membuat nih komentar di dalam hasil itu. Nah, jadi kita membuat memonya gitu. Kita membuat memo atau komentar terhadap analisis yang kita lakukan. Oke. Nah, yang terakhir itu maka keluarlah output penelitian atau hasil dari analisis data. Jadi yang 8 tadi merupakan progres yang teman-teman lakukan untuk mulai dari tahap awal menggunakan aplikasi ini sampai hasil yang terbaik, yaitu output penelitian. Jadi yang perlu saya tekankan juga bahwa dalam penelitian ini kan yang pentingnya itu adalah pemahaman kita terhadap sesuatu metode yang bisa digunakan seperti itu. Atrasti ini hanyalah sebuah software yang membantu seperti itu. Jadi jangan lupa kalau misalnya Atrasti ini jangan dijadikan sebagai bahan grounded teorinya atau teori besarnya seperti itu. Jadi dari manual, pemahaman manual, dari teori, dari dasar teman-teman sudah tahu, maka menggunakan Atrasti ini hanya sebagai sebuah alat ya, sebuah tools yang dapat digunakan untuk menganalisis. Kebenarannya, keabsahannya itu tergantung dari kita lagi, seberapa paham kita dalam metode penelitian kualitatif seperti itu. Sudah 14 halaman menjelaskan tentang Atrasti mulai dari dasar sampai penggunaannya. Terima kasih teman-teman. Teman-teman bisa bercerita atau bisa memberikan tanggapan atau bisa berdiskusi di alamat saya bonarsitumorang28@gmail.com, atau silahkan kunjungi website atau blog saya, blog www.bonarsitumorang.com. Di situ saya banyak bercerita tentang penggunaan dari penelitian atau metode penelitian seperti itu, dan termasuk aplikasi penunjang penelitian. Terima kasih, sampai berjumpa di ruang diskusi berikutnya.